Ya, pemirsa, sidang ke-23 kasus kematian Wayan Mirna Salihin berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari jalannya persidangan, kita langsung bergabung dengan reporter Berita 1, Nori Utari, serta juru kamera Muhammad Reza dan Andini di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Nori, bisa dijelaskan jalannya persidangan hingga saat ini? Iya, Ira, bahwa persidangan dari kematian Wayan Mirna Salihin yang ke-23 kalinya ini masih berlanjut, yaitu dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan, yaitu dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, yaitu saksi toksikologi asal Australia bernama Michael Robertson. Dan persidangan ini pemeriksaan dari saksi ahli ini sudah berlangsung selama kurang lebih 7 jam, yaitu sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sebelum tadi Michael memberikan keterangannya lebih detail, Michael mengutarakan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengikuti secara langsung, yaitu proses pengambilan sampel cairan yang berada di tubuh Mirna Salihin, baik di hari pertama hingga pada hari ketiga pasca kematian Mirna Salihin. Dan pada pemaparan yang ia sampaikan di muka persidangan, Michael menitik beratkan pada pendapatnya bahwa sianida sama sekali tidak masuk ke dalam mulut Mirna ataupun melalui mulut Mirna masuk ke dalam tubuhnya. Menurut dari Michael bahwa saat dari barang bukti yang ia temukan bahwa saat cairan diambil yaitu pada hari pertama atau 70 menit setelah kematian Mirna ini sama sekali tidak ada sianida. Dan selain tidak ada sianida di dalam lambung dari Mirna, juga tidak ditemukan sama sekali di organ lain bahwa ada sianida di tubuh Mirna. Oleh sebab itu Michael meyakini bahwa tidak ada sianida dalam tubuh Mirna. Selain itu juga Michael mempertanyakan mengapa dari hasil pengambilan sampel di hari ketiga pasca kematian Mirna ini terdapat sianida, yaitu dengan ukuran sebesar 0,2 mg sianida. Ia mempertanyakan mengapa sianida itu bisa masuk dan tidak menutup kemungkinan bahwa sianida tersebut dimasukkan yaitu di luar tubuh Mirna. Ira. Ya, Nori, selain keterangan dari saksi ahli toksikologi, diberitakan atau ada informasi bahwa ayah dari Mirna Salihin memberikan dokumen kepada jaksa penuntut umum saat persidangan sedang berlangsung, dan hal ini menimbulkan protes dari kuasa hukum Jessica. Nori, bisakah Anda memberikan informasi dokumen apa sebenarnya diserahkan oleh ayah dari Mirna? Iya, Ira, bahwa pada persidangan tadi sedang berlangsung, JPU sempat menanyakan mengenai jejak rekam karir dari saksi ahli yaitu Michael. JPU menanyakan terkait kasus hukum yang tersandung atau yang melibatkan Michael. Dan pertanyaan ini berlandaskan dari artikel yang diberikan oleh Dermawan Salihin yang merupakan ayah kandung Mirna, yang diberikan yaitu saat persidangan tadi berlangsung. Dan tentunya hal ini memicu kemarahan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, yaitu Otto Hasibuan. Ia memprotes atas pertanyaan yang diberikan oleh JPU ini, mengingat karena menurut Otto bahwa sikap dari JPU ini sudah melanggar etika dari proses pengadilan karena JPU berhubungan dengan pihak lain saat proses persidangan sedang berlangsung. Selain itu juga selain berhubungan dengan pihak lain, Otto juga menyayangkan sikap JPU yang selain menerima dokumen langsung membacakan isi dokumen tersebut di muka persidangan tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenaran dari dokumen tersebut, karena ternyata dokumen ini hanya berlandaskan dari website dan juga clipping koran yang diterbitkan di luar negeri. Dan tentunya karena Otto
cukup kecewa atas sikap yang ditunjukkan oleh JPU ini, maka Otto akan menyusut atau menelusuri masalah ini dan akan melaporkan sikap dari JPU ini kepada Kejaksaan Agung karena sangat telah mencederai yaitu proses persidangan. Dan berikut kutipan pernyataan dari Otto Hasibuan. Itu rabis itu, kita akan usut tuntas ini. Karena itu tadi kan dikasih oleh bapaknya Mirna kan memberikan ini kan. Saya tidak tahu bagaimana cara jaksa mau mempercayai dokumen yang tidak dia evaluasi. Tadi ada saksi ini mengatakan bahwa ini diberikan oleh Darmawan Salihin kepada jaksa. Dan jaksa belum memverifikasi ini sudah memasukkan pengadilan. Ini bisa menjadi penghinaan, ada fitnah. Kalau tidak benar, apalagi ini kan orangnya ini kan nggak jelas dari mana gitu loh. Seharusnya jaksa memverifikasi dulu kebenaran isinya ini. Kenapa bisa dia berhubungan dengan Darmawan Salihin di persidangan? Ini kan pelanggaran. Iya Ira, tadi juga sebelum persidangan dimulai JPU juga mengutarakan keinginannya atau harapannya terhadap para saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso agar selama memberikan pernyataan di muka persidangan untuk tidak memberikan tanggapan atau kritik langsung terhadap pernyataan yang diberikan oleh saksi-saksi yang sebelumnya dihadirkan oleh JPU agar tidak menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. JPU berharap agar kedepannya yaitu para saksi ahli yang ditampilkan atau dihadirkan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini hanya fokus pada dasar hukum ataupun juga ilmu pengetahuan lainnya dan supaya hal ini persidangan ini bisa berjalan dengan baik. Dan saat ini persidangan masih dimulai dan belum diketahui kapan akan selesai, dan apabila persidangan ini belum selesai maka akan dilanjutkan pada esok hari untuk menghadirkan kembali saksi berikutnya. Ira. Ya baik, terima kasih atas informasi Anda Nori. Silakan kembali bertugas. Pemirsa, demikian Nori Utari dan juru kamera Muhammad Reza serta Andini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.